Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah hari ini? Semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita belajar tentang tema 4 atau buku tematik 2D, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Adapun materi pembelajaran yang kita bahas pada video kali ini tentang teks tentang hidup bersih dan sehat. Membuat kalimat tentang hidup bersih dan sehat. Kemudian, contoh perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Semua siswa di sekolah harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Menjaga kebersihan dan kesehatan merupakan tata tertib sekolah yang harus kita taati. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak jajan sembarangan merupakan contoh perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Membaca teks tentang kebersihan. Ayo kita baca teks berikut ini. Gina berangkat sekolah pagi-pagi. Gina mendapatkan tugas piket kelas. Gina mendapat bagian mengepel lantai. Putu membersihkan papan tulis. Adit membersihkan debu di meja dan Mutia mengelap jendela. Tugas piket kelas merupakan bagian dari menjaga kebersihan di sekolah. Menjaga kebersihan sekolah membuat kita nyaman berada di sekolah dan terhindar dari penyakit. Mengartikan dan membuat kalimat dengan kosakata tentang kebersihan. Menyapu. Arti dari menyapu adalah membersihkan kotoran dengan menggunakan sapu. Nah, untuk kalimatnya bisa anak-anak tulis, Ranti rajin menyapu agar rumahnya bersih. Kosakata yang kedua, sakit. Sakit artinya keadaan tubuh seseorang yang mengalami penurunan atau gangguan. Kalimatnya, sering jajan sembarangan membuat perut sakit. Kosakata yang ketiga, lalat. Lalat artinya hewan bersayap yang hinggap di tempat yang kotor. Bisa kita buat kalimatnya, sampah yang tertimbun akan dihinggapi banyak lalat. Kosakata berikutnya, penyakit. Penyakit artinya suatu gangguan yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Kalimat yang bisa kita tulis dari kosakata penyakit adalah lingkungan yang kotor menjadi sarang penyakit. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang pertama, melaksanakan piket kelas. Tugas piket kelas dilakukan bersama teman. Ada yang bertugas menyapu, membersihkan papan tulis, membersihkan debu di jendela, dan lain-lain. Menjaga kebersihan sekolah membuat kita nyaman berada di sekolah dan terhindar dari penyakit. Nah, yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Dengan membuang sampah pada tempatnya, sekolah menjadi bersih, sehat, dan indah. Sampah yang berserakan akan menimbulkan bau tak sedap dan banyak dihinggapi lalat. Lingkungan yang tidak bersih akan menimbulkan penyakit. Contoh perilaku hidup bersih yang ketiga, tidak membeli jajan sembarangan.
Membeli jajanan di sekolah harus diperhatikan kebersihannya. Jangan membeli jajanan yang berwarna mencolok dan dihinggapi lalat. Makanan yang berwarna mencolok mengandung pewarna dari bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Dan makanan yang dihinggapi lalat menyebabkan penyakit. Contoh perilaku hidup bersih di sekolah selanjutnya. Yang keempat, membuang genangan air. Genangan air pada sampah kaleng atau bak yang tidak dipakai harus segera dibuang. Genangan air menjadi tempat tinggal jentik nyamuk. Jentik nyamuk dapat menimbulkan penyakit. Jentik nyamuk akan menjadi nyamuk dewasa dan menggigit manusia. Gigitan tersebut menyebabkan sakit demam berdarah dan malaria. Jentik nyamuk adalah tahap larva atau ulat pada nyamuk. Hidupnya menggantung di permukaan air yang kotor. Ini adalah contoh gambar jentik-jentik nyamuk. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah selanjutnya adalah makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Sayuran dan buah-buahan adalah makanan sehat dan bergizi yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Berolahraga akan membuat tubuh menjadi sehat, kuat, dan terhindar dari penyakit. Berikutnya, memotong kuku tangan dan kaki. Agar kotoran tidak menempel di kuku dan masuk ke mulut ketika makan, kita harus rajin memotong kuku. Memotong kuku dilakukan 1 kali dalam sepekan. Jika kuku panjang dan kotor, akan mudah terserang penyakit. Maka anak ustadzah diharuskan memotong kuku paling tidak 1 kali sepekan. Biasanya anak-anak ustadzah minta memotong kuku pada hari Jumat. Selanjutnya, perbedaan lingkungan bersih dan kotor. Coba perhatikan 2 gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama bagaimana kondisi kelasnya, dan gambar yang kedua. Nah, kelas yang pertama, kelasnya kotor. Pada gambar yang kedua, kelasnya bersih. Kelas yang pertama, banyak sampah yang berserakan. Tercium bau yang tidak sedap karena banyaknya sampah di dalam kelas. Terlihat kumuh dan kotor. Sedangkan gambar yang kedua, kelasnya bersih. Tidak ada sampah berserakan, baunya wangi, dan terlihat bersih. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada video kali ini sudah selesai. Jazakumullahu khairan. Semoga anak-anak ustazah mudah memahami pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.